Ya ada tadi screenshotnya kan? Oke. Ya ada. Nah, kasih file ya. Oke. Udah siap ya? Udah siap ya? Kita mulai lagi ya. Oke. Oke, sip. Oke, Pak. Nah, di sini kita punya yang lain. Udah. Oke, matiin dulu ya, biar kelihatan semuanya. Nah, di sini sekarang kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu apa? Oke, di sini. Jangan ini kecil. Ini yang besar, biar kelihatan di HP. Nah, jurnal penerimaan kas itu udah dari judulnya aja kan ketahuan apa? Transaksi yang menimbulkan kas bertambah. Nanti masuknya kemana? Ke jurnal penerimaan kas. Pokoknya kalau nanti kita melakukan kegiatannya itu menyebabkan uang kita bertambah. Uang kita bertambah dari mana? Sok, sambil dilihat nih, transaksinya ada 1, 2, 3, 4. Yang mungkin, yang saya ingat gitu ya. Kalau nanti ada lagi ya bisa aja lagi misalnya Pak ada, saya baca ada lagi. Mungkin enggak. Nah, videonya. Kalau saya dapat duit dari mana? Yang pertama apa itu? Dijual tunai. Iya, saya jual barang. Jual barangnya apa? Tunai. Kalau tunai berarti duitnya langsung apa enggak? Langsung. Oke, kalau dijual tunai berarti saya langsung dapat duit kan? Oke, Iya, Pak. yang 8 apa? Yang tanggal 8 apa? Diterima Diterima, apa? Pak. Hah? Ini ada kata-kata pelunasan. Apa? Pelunasan. Oke, pelunasan. Kalau pelunasan maksudnya apa? Pelunasan faktur. Kalau pelunasan maksudnya apa? Dibayar secara lunas. Oke, dibayar secara lunas. Dibayar secara lunas. Stop. Nih, lihat tanggal 8 Maret. Baca dulu. Stop. Kita bahas bareng-bareng. Apa berarti? Dapat ini. Nih, lihat nih. Dapat potongan harga. Nih ada tulisan apa nih? 5 Februari. Artinya apa? 5 Februari. Orang ngutang bayar ke kita. Oke, orang ngutang terus bayar ke saya. Betul. Siapa tadi? Iya. Siapa? Ayo ngaku nggak? Yang tadi jawab siapa? Sama Ayo ini prestasi loh. Oke, berarti 1, saya jual barang secara tunai. Oke, sip, bagus. Yang kedua, orang lain kemarin beli ke saya. Orang beli ke saya, belum bayar. Tanggal 8 Maret dia bayar. Oke? Itu juga masuknya ke jurnal penerimaan kas. Masuknya bukan pas dia ngutang, tapi pas dia bayar utang. Bayar utang. Dia melunasi hutangnya ke saya atau piutangnya berkurang. Oke, tip. Yang ke-9 apa? Ini apa? Jual mobil. Jual mobil. Artinya apa? Ini barang dagangan bukan nih? Iya. Iya, Pak. Mobil barang dagangan bukan? Bukan. Oke, mobil bukan barang dagangan. Oh, bukan. Nah, tapi punya siapa? Perusahaan. Punya perusahaan. Bukan. Mobil punya perusahaan dijual. Gitu ya. Nah, itu juga sama. Saya jual punya perusahaan, tanah perusahaan, gedung perusahaan dijual. Nah, itu juga menyebabkan penerimaan kas. Terus yang nomor 10? Dipinjam uang dari utang Apa? Yang 10 apa? Utang uang. Jam uang. Saya ngapain? Ngomong, Pak. Saya ngutang dari BNI. Iya, saya ngutang Utang, uang. Pak. Bank. Tidak harus dari bank ya. Tidak harus dari bank ya. Saya ngutang ke orang lain dalam bentuk uang gitu. Nah, kalau tadi kan saya ngutangnya dalam bentuk barang, masuknya ke jurnal pembelian. Sekarang saya ngutang, tapi dalam bentuknya apa? Bank. Utangnya uang. Nah, kalau utangnya uang, masuknya ke jurnal penerimaan kas.
Nah, sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Saya anggap mengerti semua ya. Lanjut. Tahu, Pak. Bagaimana cara menjurnalnya? Bagaimana cara menjurnalnya? Oke. Di sini ada tulisan 7 Maret. Nah, atau 7 Maret di sini tulis ini 2020 Maret. Artinya tanggal 7 Maret. Ada. Ada bukti nggak? Nggak ada bukti, ya kosongkan saja. Kalau ada silakan masukkan. Kemudian saya belinya dari siapa? Saya dapat uangnya dari siapa? Saya dapat dari toko Toba. Masukkan toko Toba. Jumlahnya berapa? 1000. 1 juta. 1000 tuh. Ya, maaf. Oke. Santai ya. Masukkan. Kasnya bertambah berapa? 1000. Nah, 1000 itu hasil dari apa? Lihat. Hasil apa? Penjualan. Masuk ke kolom penjualan. Nah, di serba-serbi nggak ada. Anggap nggak ada. Nah, tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret nih. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 8. Apa? Dibeli. Siapa yang beli? Toko Sumba. Toko Sumba nih. Nah, ini saya jualnya berapa? 2000. 2000. Jualnya 2000, tapi karena dia bayarnya tepat waktu, apa segala macam. Nah, makanya saya kasih apa? Di sini ada tulisan Diskon. Potongan. diskon 10%. 10%. 10% dari 2000 berapa? 200. 1800. Makanya kas yang saya terima bukan 2000, tapi berapa? 1800. 800. Oke, sampai situ. Nah, ini hasil dari apa? Piutang dagangnya berkurang. Dagang. Bukan utang ya. Kenapa? Orang lain pinjam ke saya. Artinya apa? Piutang. Oke? Nah, di sini tidak ada 000. Nah, kalau saya jual mobil gimana? Saya jual mobil tanggal berapa? Tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret. Transaksinya apa? Nih nggak ketahuan orangnya siapa nih. Di soal nggak ada nama toko apa segala macam ya. Tulis aja apa? Transaksinya penjualan mobil perusahaan. Nggak usah dibikin pusing ya. Kalau nggak ada nama tokonya, transaksinya aja kasih tahu. Nah, lanjutnya jumlahnya berapa? Jumlahnya 3000. Tidak ada foto penjualan, bukan dari piutang dagang, bukan dari penjualan. Tapi saya jual apa? Mobil. Mobilnya kenapa dikredit? Karena saya jual. Atau mobilnya berkurang. Berkurang berapa? 3. Selanjutnya tanggal 10 Maret. Ya 10 Maret tulis 10. Dipinjam uang dari mana? Dari Bank BN. Kemudian berapa jumlahnya? Kasnya masuk berapa? 4.000. Ada potongan, bukan dari piutang dagang, bukan dari penjualan. Tapi hasil apa? Hasil Utang bank. utang. Utangnya utang apa? Utang bank atau utang orang? Misalnya, Pak kalau utang saya ngutang ke Abdul. Ditulisnya bukan utang bank, tapi utang apa? Utang Abdul. Jadi kalau di perusahaan ada tulisan utang Abdul, artinya saya yang ngutang sama Abdul. Sigit punya perusahaan. Sigit punya perusahaan ada tulisan utang Abdul. Artinya Abdul yang punya utang ke Sigit atau Sigit yang punya utang ke Abdul? Sigit yang punya utang ke Abdul. Sigit yang punya utang ke Abdul. Tapi kalau Abdul beli mobil ke tokonya Sigit. Ya kan? Abdul Abdul beli mobil ke Sigit. Ya, Abdul beli mobil ke Sigit, ditulisnya apa? Utang Abdul atau apa? Bukan kan? Apa? Piutang. Bukan utang. Piutang. Kenapa piutang? Jadi kalau ada tulisan piutang Abdul, berarti Abdul punya utang ke Sigit. Tapi kalau ada utang Abdul, Sigit ya. Jangan gitu dong. Saya kayak sebut-sebut nih. Saya lumayan tua kan, jangan disigit-sigitin atuh. Nah. Banget. Sigit ya. Abdul ya. Ya dulu ya. Perasaan kita nggak tenggelam nggak apa ya dulu ya? Enggak Pak, betul Pak. Oke sip.
Jelas ya? Oke. Yes, Itu Pak. untuk jurnal. Itu untuk jurnal apa? Penerimaan Penerimaan kas. kas. Oke, sip. Penerimaan kas. Lanjut. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas. Oke. Jurnal pengeluaran kas ya jelas dari namanya aja. Kalau kasnya keluar, nah gitu ya. Kalau ada kas keluar berarti masuknya kemana? Jurnal pengeluaran kas. Nah di sini ada contoh-contohnya nih. Yang tanggal 11 apa? Jurnal penerimaan. Yang benar dulu, baca dulu. Main jurnal penerimaan aja dia. Pengeluaran. Enggak, lihat. Pengeluaran. Enggak, dibeli. Oh iya dibeli ya. Dibeli tunai. Oke, Tunai. tadi iya. dibeli tapi kredit. Masuknya kemana? Jurnal pembelian. Nah, Pembelian. sekarang ada dibeli tapi tunai. Masuknya kemana? Jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Kalau tadi dibeli secara kredit, duit saya keluar nggak? Enggak. Belum. Enggak kan? Tapi kalau sekarang saya beli tunai, uang saya keluar nggak? Iya. Oke, Tunai. Itu bedanya ya. Oke, lanjut. Iya. Ini sama di nomor 12 sama, itu dibeli tunai. Nah, 12 yang kedua apa? Dibelinya bukan barang dagangan tapi perlengkapan. Kapan? Terus di sini Pasar B. salah satunya juga di sini ada dibayar utang. Jadi Utang. saya bisa keluar duit itu kalau saya beli barang tunai, beli barang dagangan tunai, atau saya bayar utang. Nah, sebenarnya ada satu lagi, beban ya. Kalau saya bayar beban, nanti kita bahas ya. Bapak lupa masukin. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara pencatatannya? Oke, cara pencatatannya sama kayak tadi, persis kayak tadi. Jadi nggak susah sebenarnya, cuma harus memperhatikan. Nah, di sini lihat, tanggal 11 Maret. Di sini tinggal diisi tanggal 11. Nomor bukti nggak ada. Ya, kalau nggak ada, nomor buktinya apa? Kosongkan saja. Ya udah. Selesai kan masalah? Oke. Nah, Oh ya ternyata. tanggal 11 dibeli barang dari toko apa? Di sini ada Toko tulisan Ciliwung. Ciliwung. makanya di sini ditulisnya toko Ciliwung. Ciliwung. Wung. Ya. Siapa sih yang dari tadi seneng banget? Disuruh Ayu, Sigit, Pak. Git. Ayu. Bung. Ayu ya. Oke. Nah, di sini. Nah, tar dulu ya, stop ya. Nah, di sini. Karena dibeli dari toko Ciliwung, lihat di sini ada tulis toko Ciliwung. Makanya di sini keterangannya toko Ciliwung. Rep-nya nggak ada. Kenapa rep-nya nggak ada? Ini saat pencatatan. Jadi nggak usah diisi dulu. Saat posting baru diisi. Nah, pertanyaannya, ini hasil apa? Ini kegiatan pembelian. Tulis di sini apa? Pembelian 11.000 di kolom pembeliannya. Sampai situ ada pertanyaan? Ada, oke. Nah, serba-serbinya kosong, di kreditnya, di sini ada dua kolom ya nih. Ini ada dua kolom, ada debit, ada kredit. Nah, harus ada. Jadi debit sama kreditnya harus sama. Nah, di sini 11.000. Kasnya keluar 11.000. Nah, selanjutnya untuk toko Ciliwung. Toko Ciliwung tanggal 12 nih, tanggal 12 Maret yang pertama. Dibeli tunai tanggal 12, tokonya sama, toko Ciliwung, sama-sama beli barang dagangan. Nah, ini lihat di sini. Ini beli barang dagang, ini beli barang dagang. Ditulis di pembelian. Pembeliannya berapa? 10.000. Oh, Pak, tar dulu. Oh, Pak, tar dulu, Pak. Di sini ada potongan 20%. Nah, pembeliannya tetap 10.000. Pembeliannya tetap 10.000. Tapi ya, Bu aja. Nih, lihat. Pembeliannya tetap 10.000. Nah, tapi uang yang dibayarkan nggak 10.000. Kenapa? Ada potongan berapa? 20%. 20% dari 10.000 adalah berapa? 2.000. Nah, kas saya yang keluar berapa? 8.000. Barangnya nilainya tetap sama 10.000. Barang yang dibeli nilainya tetap sama berapa? 10.000. Tapi saya bayarnya 8.000. Jelas ya? Oke. Nah, itu kalau beli barang dagangan. Itu kalau saya beli barang dagangan. Pertanyaannya, kalau saya beli barang yang lain, bukan barang dagangan.
Nah, itu ya. Di sini yang kedua, tanggal 12 Maret yang kedua. Nah, di sini kenapa ditulis 12 Pak? Nih gini. Satu transaksi atau dua transaksi bisa terjadi lebih dari satu hari, bisa terjadi lebih dari satu transaksi toh. Ya, Pak. Jadi Ya. 12 ya tetap aja 12, jangan oh tadi tanggal 12, sekarang tanggal 13, enggak gitu ya. Kalau saya kasih tanggal 11, 12, 13, 14, 15 itu cuma untuk mempermudah kalian aja ya. Gitu ya. Sini tanggal 12. Tokonya toko Cisadane, dari siang beli toko Cisadane. Nah, ini bukan kegiatan pembelian barang dagangan. Jadi dicatatnya bukan di utang dagang, bukan di pembelian. Belian. Dapatnya di mana, Pak? Di perlengkapan. Di sini di serba-serbi, maaf. Di serba-serbi ada kolom serba-serbi. Masukkan di sini perlengkapan. Nilainya berapa? 12.000. Itu bagian kredit debitnya, maaf. Nah, selanjutnya di bagian kreditnya ya tetap kas. Kas berapa? 12.000. Ya, tanggal 13 dibayar utang. Nah, saya kemarin ngutang. Sekarang saya bayar utang. Kalau saya bayar utang, kasnya keluar nggak? Halo? Keluar. 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 Si Ayu biasanya git. Tiba-tiba hilang suaranya ya. Iya. Saya sudah hampir merasa kalau Ayu itu ibu saya gitu. Ayu tiba-tiba git. Fokus lagi nih. Ya, Pak, siapa? Oke. Saya bayar utang. Nah, saya bayar utang kan bukan kegiatan pembelian barang dagangan kan? Oke, makanya ini dikosongkan. Ya, Nah, Pak. terus di sini apa? Utang usaha. Oke? Udah usaha. Iya, utang usaha dong. Nah, Oke, Pak. di sini tulis 2.000, di sini 2.000. Saya salah nih. Oke. Saya ngaku nih salah nih. Oke. Nah, Bapak ada kesalahan di sini. Nah, harusnya di sini. Maaf. Orang udah ada kok kolomnya. Di sini nggak ada. Berarti dimasuknya kemana? Ke utang dagang. Nah, di sini. Nih. Ngobrol sama kamu bae sih yuk. Jadi git. Jadi lupa, Bapak. Oke. Nah, di sini saya kemarin beli barang dagang. Kemarin saya beli barang dagang belum bayar. Nah, ketika saya bayar, gitu kan ya. Oke, sip. Ketika saya bayar di sini, saya sambil benerin ya. Ini 21. Ini 2.000. Nah, ini berarti bukan 14.000 tapi 12.000. Oke, yuk. Makasih ya, saya jadi. Oke. Nah, di sini. Di sini jadinya. Nih, ada utang dagang. Utang dagangnya berkurang. Di sebelah debit muncul kasnya berapa? 2.000. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, kalau sewa muka itu masuknya di mana, Pak? Apa? Kalau sewa di muka. Kalau sewa di muka. Kok jauh banget tuh? Mukanya disewa. Saya sadar. Ya, Gitu. buka. Saya sadar. Nih. Itu Mukanya disewa. dibayar beban sewa dibayar di muka kan ya? Sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka berarti masuknya ke jurnal mana gitu kan ya? Oke. Pertanyaan pertamanya adalah Dul, ketika saya membayar sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka nih. Saya bayar sewa buat 10 tahun gitu kan ya? Oke. Oke. Pertanyaannya adalah, Dul, saya keluar uang atau dapat uang? Dapat uang, Pak. Kamu nih. Mengeluarkan uang, Abdul. Dulu sewa dibayar di muka. Ada tulisan sewa dibayar di muka kan? Dibayar, sewa dibayar di muka. Bayar. Berarti uangnya bertambah berkurang, Dul. Keluar, Pak. Kurang. Oke, Berkurang. uang keluar kan? Oke. Iya. Kalau uang keluar berarti masuknya jurnal apa? Pengeluaran kas. Oke, sip. Masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kas. Oke, tadi kita sepakat ya. Boleh tanya 6 nomor. Sekarang boleh tanya 6 Saya, nomor. Pak, saya. Oke. Berapa tadi? Sok, ayah. Siapa duluan?
Ayo. Saya, Pak. Saya udah. Dikasih Kalau- bonus tuh. Kalau beban Hah? Ibu, Pak. Kalau Tadi, beban angkut masuk Oke, beban angkut. Yuk, beban angkut gimana yuk? ya Beban angkut. Beban angkut berarti apa? Ada tulisan di depannya dibayar atau dibeli apa tuh dia apa? dibayar biaya Oke. angkut pembelian barang. Dagang. Dibayarkan beban angkut untuk pembelian barang dagangan, gitu ya? Si Ya. Andre so ganteng anjir. Berarti uang saya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Dibayarnya saat itu juga atau entar? Saat itu juga. Berarti masuk ke jurnal? Pengeluaran. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Sih, bisa jawab sendiri dong. Oke, itu satu ya. Ya. Yang dua, Abdul pinter. Kalau Apaan sih? yang nomor dua. Itu udah nomor satu tuh. Satu udah boleh tanya. saya lagi Oke, apa yuk? Oke. dibayar itu air, listrik, terus gaji bagian kantor berarti masuknya Hah? ke pengeluaran, Pak. Lah, iya, itu jawab sendiri itu. Dua ya. Dua tuh. Jawab sendiri dua ya. Tulisnya di pembelian apa di serba-serbi, Pak? Iya, Hah? yuk. Di mana? Itu Tulisnya di mana? penjualan barang dagangan bukan? Bukan, Bukan. Berarti masuknya ke? serba-serbi. Oke, sip. Dijawab sendiri kan? Bisa berarti. Ya nanya malah yang jawab. Saya bisa, tandanya saya bisa memastikan. Bisa kan? Ya ayo, ya ayo, Ayo. ayo, Ya. ayo. Itu udah dua nomor tuh. Itu udah dua nomor ya. Itu udah dua nomor. Nomor ketiga. Tanya, ayo lagi aja. Jangan ayo aja. Rosi mana, Ros? Rosi, tumben si Rosi diem. Hai. Ros, Ya, Pak. oke. Rosi nggak nanya, Ros. Kan tadi saya udah tadi, Pak, nomor 15. Oh iya. Yang beban bayar di muka. Oh iya, beban. Oke, sip. Sok, itu nomor 1, 2 udah. Yang tiga apa? Yang tiga apa? Mendung guys. Siapa aja boleh loh. Yang Aduh. tanggal 4. Apa, Ren? Yang tanggal Enggak, 14. Pak. Saya lagi ke panggung hujan, Pak, di jalan ini. Pak. Disuruh belajar online, malah di jalanan si Randy mah. Ya, gitu dong. Gimana ini dong, Pak? Oke, nah ntar dulu nih. Harus diurut, Pak, jatuh Tadi di kamar ada yang- mandi. Nih, oke. Saya kasih jawaban nih gratis nih. Tadi ya, nomor 3-nya. Saya kasih tahu yang nomor 14. Yang nomor 14 palingan ya. Yang nomor 14 itu palingan kalian bingung nomor 14 itu terhubung dengan nomor 8, lihat. Tanggal 14 itu terhubung dengan tanggal 8. Lihat dulu dong. Andre malah tiduran bolak-balik kameranya lihat. Oh, Andre kebiasaan. Tanggal 8 sama 11. Udah lihat? Oke, tanggal 14 itu nggak ada nominalnya. Terhubung dengan nomor Iya. 8, 8. 14. Sama 11. 14 terhubung sama nomor 8. Kenapa nggak ada nomor? 8. Karena dia bayar apa? Bayar harga penjualan barang. Dia di harga penjualan. Dia Itu bayar. ya. Kemarin dia beli bayar tanggal 14 saya. Oh, berarti utang. Ih, bukan bayar, bukan kurang. Kemarin dia beli, Masih belum paham. bayar. Kemarin Iya. dia beli, Utang. dia utang. Tadi ngomongnya kan belum kurang bayar, bukan kurang. Nah, lihat di situ ada beberapa transaksi. Tanggal 8 itu ada beberapa transaksi. Punya si A, punya si B, sama punya si A, si B, si C. Bapak mau bingung, lupa naruh di folder mana. Tapi Bapak ingat. Oke. Nah, yang tanggal 14 itu menerangkan bahwa dia bayar utang. Oke. Di sini dari tanggal 8, di situ ada syarat pembayaran. Baca yuk. Syarat pembayarannya yuk.
Tanggal 8. Dengan syarat pembayaran 2 apa ini? 2 per Oke, 10 ada tulisan and 2 per 10. per 30. Ntar lu, yuk, stop yuk. Ada tulisan 2 per 10. Artinya apa yuk? Yuk. Iya. Apa artinya yuk? Saya Pak, Apa ya? Ridhani Pak. Bingung, Pak. Apa Rin? Oh, iya, Rin. Artinya 2 per 10, diskon 2% jika pembayaran kurang dari 10 hari. Ah, keren. Oke, Rin. 2 per 10 artinya akan dapat diskon 2% dibayar kurang dari 10 hari. Nah, Rin. Ya Pak? Oke. Ya, Pak. Nah, pertanyaannya dari tanggal 8 ke tanggal 14 sudah 10 hari belum? Belum Pak. Belum. Berarti dapat potongan nggak? Dapat Oke, dapat. Berarti nanti yang tanggal 14 dapat potongan berapa persen, Rin? 2%. 2%. Buat yang apa? Buat yang bayar. Ya, Iya. di situ kan ada si A, si B, si Iya, C. Oke, sip. Bagus, Rin. Good job. Nah, bagus. Nah, kita bahas lagi nih yang tanggal 8. Jadi nanti tanggal 8 itu ada potongan yang disebut dengan potongan pembelian. Nah, di sini di kas nih. Nih di bagian kas ini nih. Nah, nanti kasnya berapa, potongan pembeliannya berapa nih? Kayak yang tanggal enggak, bukan pembelian nih, potongan penjualan ya. Di bagian nih, penerimaan kas. Nah, nih. Nanti ada kayak gini nih, ada potongan penjualan. Oke? Ada kan ya? Sip. Bagus, Rin. Oke, ada lagi pertanyaannya, udah 4 nomor tuh. Udah 4 nomor. Nomor 1, 2, 3, tadi yang terakhir 8 sama nomor 14. 2 lagi. Mana yang 2 lagi? Rin udah beres semua, Rin? Udah Pak, video udah. Video udah, Udah, oke. Pak. Oke, bagus. Nah, oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya nih. Di sana ada yang nggak masuk jurnal khusus nomor berapa? Yang Jani nih, Bos. Ada Pak. Ada. Yang mana, Rin? Tanggal 3 sama 11. Kenapa? Tanggal 3 sama 11. Kenapa? Karena dia masuknya ke jurnal umum Pak. Dia kan retur pembelian gitu sama utang dagang gitu loh Pak. Oke. Berarti tidak semuanya, tidak semua jurnal harus masuk ke jurnal khusus. Gitu ya. Tidak harus semuanya masuk ke jurnal khusus. Ada yang masuk ke jurnal umum. Ketika tidak masuk karakteristik yang lain, bisa dimasukkan ke jurnal umum. Selesai. Oh, berarti bisa dijawab tuh. Bisa dijawab semua kan? Bukan soal apa? Bukan soal Mission Impossible gitu. Nggak ada ininya, nggak ada jawabannya. Semuanya ada jawabannya toh. Gitu. So, ada lagi pertanyaan yang lain, so. Ini mah bongkar-bongkar ini aja, ini mah bongkar-bongkar apa? Bongkar-bongkar. Bongkar-bongkar jawaban PR sebenarnya. So, ada pertanyaan nggak? Ada nggak pertanyaan lagi? Yang sulit. Prinsipnya, prinsipnya sangat mudah. Satu, kalau saya beli barang kredit, masuknya ke jurnal pembelian. Gitu ya. Kalau saya masuknya ke Oke. Nah, prinsipnya sangat mudah gitu. Satu, kalau saya beli tapi kredit masuk ke jurnal pembelian. Saya beli secara tunai masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jelas ya? Saya jual secara kredit masuk ke jurnal penjualan. Saya jual secara secara tunai masuk ke jurnal penerimaan kas. Selesai. Terus kalau saya beli barang secara tunai, saya jual barang secara tunai. Ya, itu. Sampai situ. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Nah, ayo dong. Ini tinggal berapa menit lagi masalahnya gitu. Hah? Udah cukup? Pak lagi nyari Pak buat tanya. Oke, apa Rin? Bentar Pak, sebentar. Yuk, apa? Belum ya?
Sok, kita tunggu. Sok, di sini tuh di remaining time tinggal 0831. Apa, Rin? Halo? Rin masih di sana? Masih. Udah? Retur itu apa sih, Pak? Apa? Apa? Tur. Retur, oke. Retur. Gini. Saya beli headset. Oh. Beli headset berapa? Nih, headsetnya, Pak. Headsetnya berapa? 10.000. 10.000 kasih ke orangnya, kasih abang-abangnya. Saya pakai headsetnya. Wah, nggak nyala. Suaranya nggak kedengeran, gitu ya. Headsetnya saya apain? Balikin. Oh, balikin. Nah, itu disebutnya apa? Balikin. Dibalikin itu Oh, bahasa oke, retur. Tapi itu kalau misalnya retur kayak begitu ada pemotongan harga atau enggak? Ada retur, ada potongan atau enggak, tergantung kebijakan. Kamu beli barang, kamu balikin. Gimana caranya si abang ngebalikin? Balikin duitnya, ya kan ya, Rin ya? Atau Iya, apa? barang. Potongan. Balikin barangnya, saya kasih barang baru atau Kasih potongan. Kembaliin uang. ganti barang atau balikin uang, ya kan? Selesai. Gitu. Oh, iya. Mungkin, wah Pak, saya bisa kembali uangnya di retur. Wah, saya udah nggak mau beli barang dari abang lagi. Saya minta duit aja deh. Gitu ya. Wah Pak, yang bisa kembali cuma 80%, gimana? Ya udah. Nah, itu kan nanti ada potongan, ya itu selesai. Gitu. Kalau potongan pembelian beda lagi. Saya beli barang 10.000. Terus si abangnya ganteng nih. Bayarnya nggak usah 10.000 deh, 8.000 aja. Nah, itu potongan pembelian. Beda ya? Iya, Pak. Nah, bagus. Ada lagi yang lain? Enggak, Pak. Enggak. Ini nih. Tumben nih nggak banyak nanya nih. Ayo. Kan dikasih jatah buat nanya nih. Ya. Siapa tahu mau nanya apa gitu. Kan enak. Beneran nggak ada? Dah, kalau nggak ada, ini aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, biasa. Kalau misalnya di komen aja. Cuma kan kalau komen Bapak agak kurang respon ya, tinggal WhatsApp aja. Ya kan Bapak lagi di mana, nggak terlalu baca Classroom gitu. Kalau pengen responnya cepat, tinggal WhatsApp. Pribadi boleh, lewat KM boleh. Tapi akan selalu dijawab di grup gitu aja. Kesepakatannya sekarang. Bapak akan kasih kalian jawabannya di grup KM. Nanti KM silakan menyebar jawabannya. Gitu ya. Tapi bukan tanya jawaban PR ya. Kalau saja jawaban PR yang kasih Bapak caranya, jawabannya. Gitu. Oke. Sampai sini. Hah? Oke, sip. Nah, untuk pertemuan sekarang pesannya ya tugasnya dilengkapi. Karena ditabungnya juga Ya, kalian. Kelas 3 itu kelas 3 itu waktunya sedikit gitu. Jadi di itunya terus ada evaluasi kan, evaluasinya dikerjakan, kemudian video dikerjakan. Gitu, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan ulangan deh kayaknya. Jangan, Pak. Nah, iyalah, ngapain lagi? Gimana, Pak? Ulangan. Ya ulangan kan Iya, gampang. betul. Iya kan ulangannya gampang. Ini masuk mana? Jurnal yang benar yang mana? Kan selesai Bapak mah. Macam lah. Nah, disuruh bikin Dia nggak atau mau take home gitu. Silakan kerjakan nih soal segambar gitu. Mau? Baca jurnal nggak apa-apa. Buat teknik mah nggak apa-apa, teknik mah gratis buat teknik mah. Orang. Tapi pesannya satu, ya. Satu. Nih. Sekarang kan kita mau selesai nih SMA nih. Ya selesai kan kita semua mau selesai. Ya, kan? Pak. Besok mau ada yang jadi. Mau ya, Pak. Besok mau ada yang jadi mahasiswa. Besok mau ada yang jadi istri yang baik. Gitu kan ya. Jadi Amin. baik, kan? Saya nggak tahu. Amin. Ya, mungkin kan ya.
mungkin saya terlalu jenius gitu ya. 10 tahun kemudian tiba-tiba saya langsung jadi bupati gitu kan ya. Jadi bupati termuda di Indonesia. Amin. Amin. Nah, tapi dimulainya dari sekarang gitu. Tugas-tugasnya lengkapi, keseriusannya dilengkapi, niatnya Tapi dilengkapi semuanya gitu. Oke. Nah, kita ketemu Oke, Pak. lagi minggu depan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Tolong dijaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat hari ini. Yuk. Ya. udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk. Ini ya, Bapak N ya. Ya, yuk. Assalamualaikum. Ya.